Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ibu-ibu semua. Ini adalah pertemuan ketiga kita dalam pengembangan bakat dan kreativitas, dan hari ini saya akan coba bahas sedikit model dan strategi pembelajaran dalam pengembangan kreativitas anak usia dini. Nah, ada beberapa model pembelajaran yang bisa kita gunakan untuk mengembangkan kreativitas anak usia dini. Yang pertama yaitu model pembelajaran kooperatif, di mana pada model pembelajaran ini anak-anak kita minta belajar secara berkelompok atau bersama ya. Dalam kelompok itu kita taruh anak-anak yang memiliki kemampuan yang berbeda-beda, sehingga nanti akan muncul ide-ide yang berbeda di sana. Disitulah akan muncul ide kreativitas anak. Nah, ini yang disebut dengan model pembelajaran kreatif. Yang kedua adalah model pembelajaran konstruktivisme. Apa itu model pembelajaran konstruktivisme? Yaitu model pembelajaran yang didasari bahwa pembelajaran bukanlah proses transfer pengetahuan kepada anak, tetapi di mana kita di sana adalah memberikan sebuah pembelajaran yang bermakna, yang menekankan agar anak membangun pengetahuan sendiri. Nah, di sini guru-guru diminta untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan problematik ke anak, sehingga apa? Muncul ide-ide anak untuk menjawab. Apa itu pertanyaan problematik? Pertanyaan yang sifatnya terbuka. Ya, terbuka contohnya apa? Hari ini kamu makan apa? Nah, sehingga muncullah ide-ide di mana anak menjawab sesuai dengan pengalaman mereka masing-masing. Nah, ini yang disebut dengan konstruktivisme, membangun pengetahuan sendiri. Ya, atau kita ingin melatih anak untuk kreatif, kita ajak anak ke sekitar lingkungan sekolah. Nah, coba perhatikan apa yang terlihat di sekitar sekolah kita. Ya, nah ini yang disebut dengan konstruktivisme, membangun pengetahuan oleh anak itu sendiri. Ya, jadi anak-anak akan lihat sendiri. Kalau kita ajak ke lingkungan sekitar, mereka akan lihat sendiri apa yang ada di lingkungan sekitar. Daun itu warnanya apa? Apakah benar hijau gitu ya? Atau ada daun yang warnanya coklat? Batang itu benarkah warnanya coklat? Atau ada batang yang berwarna lain? Nah, itu yang disebut dengan pembelajaran konstruktivisme, dan ini adalah salah satu cara untuk memunculkan anak kreatif. Selanjutnya adalah pembelajaran portofolio. Ibu-ibu pernah dengar apa itu portofolio? Ya, kalau diartikan, portofolio itu adalah dokumen-dokumen. Nah, sekarang kita ingin melihat bagaimana sih pembelajaran yang membuat kreativitas melalui portofolio. Ya, kita berarti mengumpulkan karya-karya anak, sehingga apa? Kita bisa mengukur kemampuan anak dalam proses pembelajarannya, ya. Sehingga apa? Dari portofolio itulah kita dapat mengarahkan anak ini bisa dididik untuk kreatif atau tidak. Jadi, kita mengumpulkan dokumen-dokumen karya anak. Terus, pembelajaran bermodel kontekstual. Apa itu pembelajaran kontekstual? Ibu-ibu pernah dengar? Ya, kontekstual itu merupakan pembelajaran yang didasarkan pada peristiwa yang dialami anak atau sesuai dengan kehidupan anak sehari-hari. Nah, contohnya, ya mungkin saya juga pernah contohkan, kenapa sih atap rumah itu tinggi di tengah terus menurun ke bawah? Nah, apa yang terjadi? Nah, dalam konsep ini adalah konsep sains bahwa air mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah. Jika atap rumah itu rendah ke tengah, tinggi di samping-samping, apa yang terjadi ketika hujan? Ya, air akan menumpuk ke dalam rumah. Nah, ini yang disebut dengan kontekstual tadi ya. Jadi anak belajar dari hal-hal yang berada di sekitarnya atau apa-apa yang dialami oleh anak. Ya. Nah, seperti tadi, itu namanya kita memberikan problem ke anak. Jadi, pengajaran kontekstual itu berbasis problem. Kenapa sih atap rumah tinggi ke tengah, rendah ke samping gitu ya. Jadi konteks itu banyak yang bisa kita berikan ke anak sesuai dengan apa yang ada di lingkungan sekitar anak. Nah, inilah model-model pembelajaran yang mungkin bisa mengembangkan kreativitas anak. Selanjutnya, strategi pembelajaran yang seperti apa yang bisa mengembangkan kreativitas anak? Yang pertama adalah strategi pembelajaran inquiry. Pernahkah ibu-ibu mendengar apa itu inquiry? Ya, pembelajaran yang mengharuskan anak mengolah pesan
untuk mendapatkan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai. Maksudnya apa? Di sini pembelajarannya dipusatkan pada anak. Inquiry berarti anak mencari sendiri sesuai dengan pengalamannya. Ya, jadi coba kamu perhatikan bunga mawar ini. Apa yang ada pada bunga mawar? Nah, ini yang disebut dengan inquiry. Apa yang ada pada bunga mawar? Berarti anak diminta untuk memperhatikan sendiri apa yang dia temukan pada bunga mawar. Nah, itu dia. Terus strategi pembelajaran tematik berbasis discovery. Apa lagi tuh? Tematik berbasis discovery. Apa itu discovery? Ya, di sini adalah konsep di mana anak diminta mengamati, mencerna, mengerti, menggolongkan, mengelompokkan, menjelaskan, atau mengukur. Berarti discovery dia mencoba mengeksplorasi. Jadi tematik yang berbasis eksplorasi. Jadi anak-anak diminta untuk mengeksplorasi bagian dari tema. Selanjutnya, strategi pembelajaran berbasis masalah. Ibu-ibu tahu apa itu masalah? Ya, kalau bahasa lainnya masalah itu adalah problem ya. Jadi kita berusaha memunculkan sebuah masalah kepada anak dan disinilah kita mengajak anak untuk kreatif. Maksudnya apa? Mungkin contoh yang bisa kita lakukan adalah, nah, air itu untuk apa? Untuk minum misalnya kan, untuk nyuci, untuk nyiram bunga. Nah, coba teman-teman bayangkan, kalau tidak ada air, apa yang terjadi? Jadi ini yang dimaksud dengan pembelajaran berbasis masalah. Kita mencoba memberikan permasalahan-permasalahan yang untuk dipecahkan oleh anak. Terus strategi yang keempat yang bisa kita gunakan adalah bermain peran. Nah, dalam bermain peran ini mungkin sudah sering ibu-ibu lakukan di TK. Dari bermain peran ini anak bisa mengembangkan kreativitasnya. Ya, dia kan bisa memunculkan ide-idenya di dalam bermain peran. Nah, selanjutnya adalah strategi kuantum. Ibu-ibu pernah dengar apa itu kuantum? Mungkin pernah baca tentang pembelajaran kuantum? Pernah? Nah, kuantum itu diawali dengan eksperimen. Jadi kuantum itu lebih mendekati kepada pembelajaran yang berbasis eksperimen. Nah, dalam kuantum itu ada istilahnya AMBA. Apa maksudnya? AMBA itu apakah manfaat bagiku? Tentang hal-hal yang dipelajari. Jadi anak-anak diminta untuk menggali ada nggak manfaat dari yang dia lakukan. Misalnya eksperimen tentang mencampur warna. Apa sih ya manfaat dari mencampur warna itu bagi anak gitu. Nah, ini yang disebut dengan metode kuantum di mana anak-anak diminta untuk menggali apa manfaat yang dia dapat dari proses pembelajaran. Misalnya kita belajar tentang pencampuran, ya, pencampuran atau larut tidak larut. Air, garam larut dalam air, gula larut dalam air. Nah, apa sih manfaatnya? Gula itu larut dalam air. Oh, ternyata manfaatnya biar kita bisa mencicipi rasa gula melalui air gitu kan. Nah, kita juga bisa menakar setinggi mana manis yang kita inginkan. Nah, ini yang disebut dengan pembelajaran kuantum. Nah, sekarang karena ini adalah mata kuliah pengembangan bakat dan kreativitas, maka ibu-ibu juga diminta untuk berkreativitas. Apa yang harus ibu-ibu lakukan? Ibu boleh pilih dari 7 bidang ini. Dan saya harap di kelas ini muncul semua bidang ini. Yang pertama adalah kreativitas bidang fisik motorik kasar digabung dengan pengembangan bahasa. Contoh kegiatannya apa? Mungkin cerita dengan gerakan atau pantomim atau tebak gerak. Ya, jadi ibu harus buat skenario tentang cerita dengan gerakan. Atau ibu bisa gabungkan kreativitas bidang motorik halus. Ya, bidang motorik halus kira-kira apa? Mungkin membuat sebuah kerajinan tangan. Terus bidang sains juga. Ya, boleh kreativitas bidang sains. Terus bidang bahasa atau dalam bentuk cerita atau dongeng. Bidang musik untuk anak usia dini. Bidang musik dan lisan menciptakan lagu, ya. Terus drama alam semesta.
Bagaimana Ibu membuat drama, naskah drama tentang alam semesta. Nah, ini tugas yang harus Ibu-ibu lakukan, satu orang satu kriteria. Boleh pilih dari 7 ini mana yang mungkin dan sanggup Ibu buat dalam bentuk sebuah kreativitas. Dan nanti seandainya kita tidak bisa masuk, berarti Ibu videokan penjelasannya ke saya bagaimana cara pelaksanaannya di depan anak-anak. Boleh divideokan dan nanti dikirim ya. Nah, cara mengukur tingkat kreativitas apa? Pertama adalah analisis objektif, yaitu menilai kreativitas yang melekat pada objeknya. Berarti saya lebih menilai hasil karyanya, terus nanti pengukuran diarahkan pada orang atau produk. Idenya ya, nanti saya akan nilai dari produknya, idenya, dan bagaimana Ibu menjelaskan, ya, menjelaskannya. Oke, nah guru kreatif itu dilihat dari apa? Ada produk, ada proses, berarti cara pelaksanaannya, ada pribadinya, berarti bagaimana dia menjelaskan idenya kepada orang lain, dan bagaimana dia bisa memotivasi anak untuk kreatif. Oke Ibu-Ibu, mungkin ada pertanyaan. Kalau tidak ada, kita cukupkan pertemuan kita hari ini. Siap-siap dengan tugasnya, karena nilai akhir bakat dan kreativitas kita adalah produk Ibu-Ibu semua. Saya tidak melakukan ujian final tulis. Oke, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.